kan PTS itu biasanya kalau pas ujian itu kan contek-contekan. Tapi dianya nggak sadar kalau misal contek-contekan. Misal saya lagi contekan nih, tapi dianya juga contekan, lebih malah daripada saya. Jadi kayak nggak ngaca. 1, 2, 3, don't forget me. Podcast Mansap on action. Halo guys, kembali lagi di podcast Mansap, makin seru, makin mantap. Kali ini ada yang beda nih. Perkenalkan, nama saya Ria. Dan saya Eka. Kita di sini sebagai pengganti Kak Devita dan Kak Idam karena mereka sudah habis masa jabatannya. Jadi kita yang menggantikan host mereka. Pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat menarik, yaitu Saya Bilkis Albila Prastiwi dari kelas 10 PD Pemasaran. Dan saya Tuyarina Putri dari kelas 10 Pemasaran. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Saya kesibukannya sih seperti belajar. Ada juga sih kayak tidur gitu. Tidur kan buat refreshing otak, soalnya kan saking banyaknya pikiran pusing terlalu memikirkan pelajaran, jadi lebih baik sih tidur. Kalau Diana apa nih kesibukannya? Aku juga belajar sih buat tes itu seminggu lagi kan mau tes ya. Aku juga ikut organisasi sih. Nah, kalian kan sekolah di sini jauh tuh. Kira-kira kalian tuh mondok atau PP gitu? Kayak bawa motor sendiri. Motor sendiri berarti nggak mondok ya? Enggak. Nah, kalau misalnya boleh tahu, kalian tuh ikut organisasi apa aja sih yang udah kalian ikutin selama di SMK ini? Kalau saya itu mengikuti organisasi pendidikan syariat. Selain itu udah nggak ada lagi? Dulu daftar ke OSIS, tapi ternyata nggak lolos ya? Nggak lolos. Ya mungkin emang belum lolos ya. Tahun depan kan masih bisa coba lagi. ya takdirnya. Iya. Kalau Liana ikut organisasi apa? Kalau aku ikut organisasi OSIS sih. OSIS aja. Kalau ekstra kalian ikut apa tuh? Ekstra saya sih pengennya tuh belum masuk, tapi lagi memikirkan. Mau Saya masuk tuh apa gitu? iya mau ikut bola voli. Kalau Liana? Kalau aku ikut organisasi, ikut ekstrakurikuler ini bahasa Inggris. English Club. Iya. Nah, sebelumnya di sekolah sebelumnya SMP atau MTS kalian udah pernah ikut organisasi OSIS atau belum? Belum pernah, tapi kayak tahu apa kegiatan OSIS gitu dari teman menurutku. Ya. Terus kalau misalnya Liana udah pernah? Kalau aku waktu SMP tuh belum ikut organisasi OSIS sih, tapi udah sempat ikut Iya nggak? ada sempat pengen join gitu. Iya. Tapi kan karena kayak gak pede gitu mau masuk OSIS kan malu gitu loh. Tapi akhirnya tuh join ke Pramuka. Kenapa bisa kayak kamu tuh merasa malu gitu mau masuk OSIS? Alasan itu apa? Karena waktu SMP tuh kan kayak yang dibutuhkan kayak public speakingnya gitu loh. Kan gak pede itu kalau ngomong di depan orang-orang. Padahal kan kita masuk OSIS itu kan juga untuk belajar ya, biar kita bisa public speaking gitu. Kok nggak usah malu gitu. Tapi di SMK sekolah sekarang udah ikut OSIS? Udah Ikut. Nah, kalau Bilkis di SMK ini udah coba ikut OSIS atau ikut seleksinya atau enggak? Pernah dulu ikut seleksi, tapi nggak lolos. Nggak lolos. Terus sekarang ikut organisasi apa? PK. PK. Iya. Nah, kalau boleh tahu PK itu apa sih? PK itu kayak pimpinan komisariat yang ngatur kayak kan di sini tuh namanya juga ma'arif kan? Iya. Ya, itu pasti sejenis kayak dari NU. Itu kan NU itu kan ada namanya itu PPNU. Itu kayak mengurus dari pelajar seperti itu. Oke. Nah, kamu kan pertama kali nih OSIS di SMK. Gimana tuh perasaannya jadi OSIS gitu? Agak kaget ya, soalnya itu agak ya lumayan capek gitu, banyak tugasnya. Tapi seneng nggak masuk OSIS? Seneng sih, soalnya dapat teman baru dari kelas lain.
Habis itu kalau misalnya ekstra, kalian udah ikut di ekstra apa aja? Inginnya sih pengen belum masuk tapi tuh masih punya pemikiran kayak pengen sukanya tuh voli, jadi aku pengen ikut voli, tapi kelihatannya voli itu kayak dari apa ya, pelajaran stasi volinya itu ekstrakurikulernya itu sepertinya keras, jadi kayak berat. Sebenarnya di voli itu nggak berat ya, cuma mungkin pas latihannya itu karena memang latihan voli itu kan butuh fisik yang kuat juga ya, mungkin pas latihannya fisik aja gitu. Tapi sebenarnya nggak berat kok. Jadi kalau misalnya mau ikut voli ya ikut aja. Kalau misalnya Liana udah ikut organisasi, maksudnya ikut. Kalau Liana udah ikut ekstra apa aja? Kalau aku udah ikut ini English Study Club. Baru itu aja. Ada rencana mau ikut organisasi lainnya nggak? Atau ekstra? Kayaknya belum ada. Belum ada. Nah, lanjut ke pembahasan kita, yaitu kita di sini bakal membahas tentang bullying. Yang kalian ketahui tentang bullying itu apa sih? Menurut saya itu bullying itu jenis kayak perundungan yang dilakukan oleh seorang kelompok pada seorang yang lebih lemah. Contohnya itu kayak membuli atau menjelek-jelekkan itu kepada seorang yang lebih lemah. Mungkin karena orang tersebut itu, oh aku yang paling berkuasa, jadi merasa kuat ya. Jadi mereka tuh membuli kita gitu. Nggak kita sih, maksudnya orang-orang tertentu yang mereka bully itu kayak oh lemah gitu kan, jadi lo bisa kita bully gitu. Padahal kan ya pembulian itu tuh benar-benar perlakuan yang sangat-sangat bisa merusak mental dan pemikiran anak ya. Kalau misalnya menurut Liana, pembulian itu apa sih? Hampir sama sih sama Dinky, soalnya itu kan pembulian itu kan biasanya dilakukan sama seorang atau sekelompok gitu, sama orang yang lebih lemah atau cenderung pendiam. Karena itu anak yang pendiam sama lemah itu kan lebih mudah gitu loh. Karena mungkin kalau yang pendiam itu kan takut buat ngomong sama orang tuanya atau sama teman-temannya untuk menceritakan. Dan untuk menurut kamu bentuk bullying itu seperti apa? Untuk bullying yang saya ketahui itu seperti bullying fisik sama bullying mental. Bullying fisik itu kayak kita itu dan nyakiti dari fisik seperti mendorong atau kita tuh dari fisik ya sejenis pendorong lah, kayak bahkan memukul ya. Nah itu kalau mental itu dari perkataan kita kepada seseorang yang bikin mental seseorang itu menjadi down. Menurut kalian tuh dampak dari bullying itu kayak besar banget ya, karena apa namanya bullying itu tuh pasti benar-benar kayak sakit banget lah ya di hati, kayak nggak bisa diterima gitu. Tapi kembali lagi, kalau menurut kalian pernah nggak sih bullying gitu di sekolah? Pernah? Pernah. Kejadiannya itu kapan? Pas masa SMP. SMP aja atau pernah dari SD juga? Dari SD pernah, dari SMP juga pernah. Tapi sekarang udah enggak ya? Alhamdulillah udah enggak. Oke. Nah itu kalau boleh tahu kejadian pembuliannya itu gimana? Kalau dari SD itu pembuliannya itu kayak dari fisik mungkin ya, kayak dari saling dorong gitu. Ya mungkin masih kecil jadinya belum punya pemikiran itu bullying itu kan belum mikir gitu. Tapi kan anaknya yang dibully itu pasti punya perasaan gini, oh aku kok sakit hati banget karena kok diginiin gitu sama temennya. Tapi sampai sekarang masih punya trauma? Trauma sih lumayan ya, dikit lah. Sama jadi sekarang itu lebih ke pendiam daripada dulu yang yang baru kenal langsung humoris gitu, malah gimanain gitu. Nah kalau boleh tahu pas SMP itu bentuk pembuliannya gimana? Kalau SMP dari perkataan kayak sendiri menyindir gitu ya. Tapi lebih ke maksudnya kalau ke fisik gitu enggak? enggak ya, soalnya kan namanya udah gede
iya saling dorong-mendorong kayak bocah aja ya. Iya bener sih, tapi ya menyindir juga, mengolok-olok juga sebenarnya kayak bocah. Iya. Anak cewek. Iya kan. Kalau misalnya boleh tahu sindirannya itu yang misalnya sindiran tentang gimana tuh? Sindiran ya kayak misal lagi TS gitu, padahal kayak kan PTS itu biasanya kalau pas ujian itu kan contek-contekan. Iya. Tapi dianya nggak sadar kalau misal contek-contekan. Misal saya lagi contekan nih, tapi dianya juga contekan, lebih malah daripada saya. Iya. Jadi kayak Sadar diri. nggak ngaca. Iya. Tapi sekarang udah enggak ya. Terus kamu pernah mikir nggak sih mereka itu ngebully kamu itu karena apa? Mikir gitu nggak? Pernah. Nah kenapa ya kira-kira? Mungkin karena ini. Ya bisa jadi ya, karena mereka yang membuli itu artinya kayak mereka iri, ya iri tapi tak mampu ya. Iya. Kalau Liana pernah dibully atau enggak? Kayaknya selama sekolah tuh belum pernah sih. Alhamdulillah enggak ya. Enggak. Oke, baiklah. Kalau misalnya di sekolah kalian pernah merasa terancam nggak sih sama yang orang lain gitu, kayak kok kamu kayak sama dia tuh jadi dimanain gitu? Pernah nggak? Pernah. Bahkan pas SMP pun kayak tiap hari digituin. Ya itu kan masa pembulian ya. Tapi kalau misalnya di SMK sekarang, pernah nggak sih merasa kayak terancam sama seseorang di sekolah? Nggak pernah sih, kayak kan mungkin kan pasti udah mikir gini, oh aku udah dewasa, jadinya pemikirannya tuh lebih dewasa. Mungkin daripada membuli, lebih baik kita tuh berteman. Iya benar sih. Kayak membuli itu nggak ada untungnya juga ya nggak sih? Kalau misalnya tanggapan kalian tentang teman kalian tuh ada yang membuli gitu kan? Misalnya teman kalian lagi membuli, tanggapan kalian tuh apa? Gimana? Ya, kalau bisa sih dinasehatin. Aku juga kalau bisa kan dinasehatin gitu ya. Tapi meskipun dinasehatin itu pelakunya kan belum tentu berubah gitu ya. Soalnya itu kan karakter masing-masing gitu, sulit diubah juga. Iya. Kalau misalnya kalian melihat ada orang yang dibully, kalian bakal melakukan apa? Ya kayak ditolonglah, kenapa kok didiemin gitu, apalagi sambil dibela. Maksudnya kayak bodoh banget orang itu. Kok dibela padahal pelakunya kenapa harus dibelain? Kan itu tuh maksudnya salah, ngapain kok dibelain yang salah? Iya benar juga sih. Misal nih ada dua pilihan, kamu pengen nolong, tapi sama pelakunya ini kamu diancam. Kalau nolong kamu juga kena. Gitu. Nah tapi kalau misalnya kamu nggak nolong, kan kasihan kan? Nah kamu bakal pilih yang mana? Kalau aku bakal nolong sih. Karena kan misalkan ada yang terancam, nah itu kita bisa membantu. Habis itu kan kita bisa lapor sama walinya gitu. Iya benar sih. Cuman kan kalau misalnya lapor tuh kadang harus ada bukti ya. Karena bullying tuh kalau misalnya fisik itu oke, masih ada bekasnya. Kalau misalnya nggak ada yang berbentuk fisik gitu, cara kalian melapor tuh gimana? Bahwa orang yang dibully itu suruh sepihak. Iya. Karena Bilky sudah pernah dibully ya, orang tua tuh tahu nggak kamu dibully? Tahu kan, misalnya kayak lebih terbuka sama orang tua. Kok kayak dipendam sendiri itu lebih berat. Terus tapi selalu cerita. Selalu cerita. Terus tanggapan orang tua gimana? Tanggapan orang tua ya kasih saran, terima kasih saran. Ya udah diemin aja, nanti orangnya juga bakal berhenti bully kamu. Ya karena mungkin pemikirannya kayak ya mungkin bakal capek sendiri ya sama perlakuan dia ke kita gitu. Terus faktor yang menyebabkan seseorang itu membuli kita tuh apa? Mungkin orangnya itu mungkin dari faktor keluarga juga bisa loh. Kenapa tuh? Broken home. Iya juga ya, karena kadang anak yang broken home itu selalu memendam perasaannya sendiri ya. Kadang mereka juga tuh sulit percaya pada orang lain dan mungkin mereka memilih memendam
cerita dia sendiri daripada cerita ke orang lain, karena mungkin dari keluarganya saja sudah tidak bisa dipercaya, apalagi orang lain itu pemikirannya seperti itu. Jadi mereka lebih meluapkan kepada emosi, dan kadang juga mereka emosinya jadi tidak terkontrol ya. Nah, selain faktor itu ada lagi nggak sih menurut kalian? Iri, bisa jadi iri karena faktor iri itu bisa aja timbul di diri seseorang karena kita melakukan hal yang lebih dari mereka mungkin begitu. Jadinya mereka iri ya, jadi sebagai bentuk biar dia tuh nggak iri lagi, mungkin dia membuli kamu biar kita tuh nggak bisa ngelakuin hal itu lagi gitu. Dampak dari bully itu besar banget ya. Nah, menurut kalian dampak dari bully itu apa? Kalau dari aku, dampak bully itu kan bagi si korban ya. Kalau bagi si korban itu kan bisa aja korban itu bisa depresi, trauma gitu, dan nggak mau sosialisasi. Jadinya kan kayak diem. Lebih banyak diem daripada berinteraksi juga. Tapi faktornya itu kemungkinan besar kan bisa juga jadi pelaku bullyingnya juga. Kan kesel ya. Iya. Kalau misalnya dampak dari bullying dari pelaku itu gimana? Kalau dari pelaku itu kan pelaku kan udah melakukan pembulian. Nah, si pelaku itu kan akan terus menerus membuli si korban sampai dia tuh merasa puas dengan perlakuan itu korban. Terus kira-kira dampak yang didapat dari si pelaku itu apa? Mungkin akan selalu merasa bersalah nggak ya kalau misalnya dia tuh udah ngebully kita nih, terus di pemikiran dia tuh ada merasa bersalah nggak ya sama yang udah dibully? Tergantung kesadaran seseorang masing-masing. Kalau misal orangnya sadar aku merasa bersalah, ya orangnya pasti bakal merasa bersalah. Tapi kalau misal orangnya nggak sadar aku pernah gituin ke orang lain, ya enggak. Iya sih. Kalau menurut Bilqis, dampak dari si korban bully apa? Hampir sama kayak kalian. Kayak rata-rata ya mereka bakal breakdown ya. Iya. Mereka bakal down banget pasti karena ya inilah saya gitu kan. Harusnya kalian tuh nggak membuli saya gitu. Terus karena kemarin juga tuh ada yang viral kan ya, bully yang di mana? Yang anak SMP itu. Nah itu kan bulinya parah banget ya, benar-benar sampai parah banget sampai masuk rumah sakit. Lumayan fisik juga. Nah itu kan bentuknya berkelompok. Menurut kalian tanggapan dari kasus tersebut apa? Terus sih kayak biar orangnya tuh kapok. Iya, diberi sanksi ya, biar apa ya, kayak kapok saya, inilah dampak saya kalau misalnya saya membunuh orang gitu. Nah, kalau misalnya terjadi pembulian nih, pencegahannya itu kalau menurut kalian bagaimana? Ya itu dinasihati sama orang terdekat, kayak teman dekat. Yang lebih terutama itu orang tua itu yang paling penting. Soalnya kan orang tua kan tahu anaknya tuh bagaimana gitu. Karena orang tua yang lebih tahu ya, karena ya, segala hal tentang anak itu pasti orang tua yang lebih tahu. Terus itu kan bagi kalau misalnya kita berpihak pada pelaku, maksudnya kayak itu yang di posisi pelaku. Kalau misalnya kita ada di kejadian tersebut, mencegahnya itu bagaimana? Dinasihati pelakunya, kan kita lagi dekat sama si pelaku. Pas kejadiannya gitu loh. Pas kejadiannya kalau bisa dihentikan. Ya. Kalau menurut Ian? Dari bullying, misalnya kan ada kejadian bullying gitu. Iya. Terus kita mencegah Iya. kepada si korban atau si pelaku. Kalau kita mencegah, itu harus mencegah yang pelaku nggak sih? Karena kan yang melakukan pelaku, jadi kita harus mencegah yang pelaku gitu kan. Dan kita juga harus melindungi si korban gitu
Jadi kalau misalnya kita ada di kejadian bully, ya kita pisahin gitu. Pokoknya nggak ada yang namanya bully gitu. Pokoknya kita ya selalu apa ya, kita harus namanya kita manusia ya, itu kan nggak bisa hidup sendiri, jadi kita harus berteman. Nah, supaya kasus pembulian ini bisa teratasi itu gimana? Ya itu yang pernah ya tadi aku bilang itu, ya dinasihatin sama orang yang lebih dekat. Sama kesadaran seorang masing-masing itu, sadar itu maksudnya penting. Iya sih, karena kesadaran diri itu yang tahu kita sendiri ya, kita sadar atau enggaknya itu diri sendiri. Kalau misalnya selain dinasihatin atau diberitahu gitu si pelakunya, ada cara lain nggak untuk mengatasi pencegahan? Maksudnya mengatasi agar pembulian itu tidak terjadi? Diberi hukuman, bukan hukuman tapi sanksi, biar orangnya tuh kapok. Kayak aku nggak mau ngelakuin ini lagi lah, nanti bakal diginiin sama orang ini. Apalagi kan buat pelakunya kan kalau udah melakukan pembulian itu bisa dapat sanksi sosial, misalnya kalau dijauhi sama temen atau sama teman-teman sekolah gitu sih. Iya. Nah, itu kan bagi yang udah terjadi pelakunya kan, maksudnya terjadi pembulian gitu. Kalau misalnya kita yang nggak pernah kejadian pembulian atau entah sebagai korban atau pelaku, agar tidak terjadi pembulian itu bagaimana? Ya, nggak membuli, kita saling berteman aja, saling beradaptasi sama seseorang. Kalau misal kita iri gitu, ya kita saingi, kita temani, kita dekati, biar kita tuh apa ya namanya, saling apa ya, misal kita iri sama kepintaran, nah kita dekati aja tuh teman yang pintar itu, bukan memanfaatkan, tapi kan kita biar tahu. Sama-sama belajar ya. Iya. Kita redam rasa iri itu dan kita juga mendekatinya untuk sama-sama belajar agar kita bisa gitu. Bukan berniat untuk menyanyi, tapi kita juga punya hak untuk berusaha. Nah, selain itu mungkin ada lagi. Menurut aku kan kalau di sekolah itu kan tempat untuk cari relasi pertemanan ya. Iya. Nah di sekolah itu kita cari teman-teman yang baik-baik gitu loh, kayak misalnya mau diajak kerja kelompok, kalau ada masalah itu saling membantu gitu, bukan yang saling menjauhi terus menjalin jarak. Kalau orang ini itu wajib dijauhi. Iya. Kalau misalnya ada orang yang membuli kayak seperti tadi ya, mengolok-olok atau dengan sindiran-sindiran itu, mereka melakukannya secara berkelompok atau kalau sekarang menyebutnya circle ya. Nah, kalau itu menurut kalian gimana? Kayak mereka kan kayak kita sendiri nih, mereka berkelompok gitu, se-circle gitu. Nah itu gimana? Kalau Cara berani, mengatasinya bagaimana? ya kalau berani tuh kasih kata-kata yang tajam gitu, kayak Biar nusuk ya. biar nusuk. Biar mereka yang nyindir tuh malu gitu. Bukannya kita yang sakit, tapi mereka yang malu gitu ya. Nah, kan pembahasan kita tuh tentang bullying ya. Kalian ada pesan gak sih atau motivasi buat mereka yang udah dibully, atau enggak kata-kata deh buat mereka yang udah jadi pelaku bully? Kalau aku sih untuk pelaku bullying ya, mendingan itu perlakuan yang nggak guna gitu, mending dihentiin aja sih. Soalnya kan kita nggak tahu ke depannya itu bakal gimana. Mungkin aja si pelaku tuh di kemudian hari itu membutuhkan pertolongan dari si korban untuk depannya. Nah, dengerin tuh si pelaku, perlakuan tuh nggak berfaedah ya, jadi nggak usah dia bully-bully lagi. Kalau dari Bilkis ada? Ada. Untuk yang sering dibully, tetap semangat ya, jangan dengerin kata-kata orang lain. Ya. Oke teman-teman, itu adalah pembahasan kita pada podcast kali ini. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Dadah. Podcast Mansap on Action.